Renungan singkat saja. Saya ingat 50 tahun lalu, tahun 2004, saya praktek diakon di katedral. 74-75 pastor pembantu di katedral. Waktu itu belum ada nama keren seperti sekarang ini, rekan pastor, baru pastor pembantu. Jadi memang bantu-bantu. Kalau rekan pastor sekarang lain dia punya cara, bukan bantu-bantu lagi, tapi di atas kepala pastor baru. Sekarang ini dunia ini, kalau saya katakan ada 3 jenis drama. Drakor, apa itu? Drama Korea yang ada kalanya membuat pastor-pastor juga telah buat misa karena dia menonton drama Korea. Katanya begitu, kata atau tidak ya terserah. Yang kedua ada ego drama, dan yang ketiga ada teodrama. Para imam adalah anugerah Tuhan bagi mereka, dan mereka mempunyai tugas yang paling utama untuk menggerakkan supaya dunia ini hidup di dalam teodrama, supaya manusia yang diciptakan dengan kasih Allah sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang baik, relasi yang baik, persahabatan dengan Tuhan. Karena itu dasar dia mendapat anugerah dan supaya dia mewartakan kasih dari Bapa kepada dunia ini, terutama kepada kelompok orang atau kelompok tugas yang diserahkan telah kepada para imam. Itu tugas paling utama dari seorang pastor, bukan bangun gereja, bikin jabatan, pelihara babi dengan air bukan, itu tidak ada namanya. Justru kalau pastor mulai pelihara babi, babinya gemuk-gemuk tapi rumahnya kurus-kurus. Kita dengan tugas itu kita sebenarnya mau apa? Supaya kita menggerakkan, menghargai apa yang disebut ego drama. Ego drama sebenarnya contohnya siapa ya? Contoh paling jelas dari Alkitab. Anak yang hilang, dia datang, yang bungsu itu, dia datang kepada bapaknya, "Bapak, berikan kepada saya apa yang saya punya," dan selesai. Hancur. Ya. Manusia pun, uskup, imam, manusia yang mempunyai ego yang lain kali lebih menguasai, membuat dia melekat. Kristus sudah katakan, siapa yang memelihara hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi siapa yang kehilangan hidupnya karena aku, dia akan menyelamatkan. Ego ada di situ. Kita selalu melekat kepada kenyataan-kenyataan yang secara material, secara lahiriah dapat membuat kita tenang. Sekarang ini dengan apa? Apa sekarang? Apa? Apa sekarang? Apa? Sekarang di dunia ini apa yang ada? Hah? Nah, HP. Jadi apa sekarang? Pasal-pasal juga, frater, juga, suster, ketua, dan lain-lain, mereka suka apa? Apa? Apa yang ada kaitannya dengan HP? Hah? Tunggu. Satu itu dengan ya mungkin kayak sedikit sama dengan yang tapi dia sudah lewat. Itu atol-atol. Tahu atol-atol? Hah? Tapi sekarang tidak ada atol-atol. Itu kepala mesti bergerak cepat supaya dapat. Kalau lambat dari itu, dari yang membuat orang melekat sehingga imam-imam yang mendapat anugerah untuk membagikan pemberian. Jadi pemberian itu harus dibagi. The law. Jadi hukum yang paling utama adalah dari gift, pemberian harus dibagikan. Kalau tidak, Anda selesai.
Seorang imam memang menjadi pembagi rahmat dengan tulus hati, dengan rendah hati, dengan senang hati, tidak boleh pilih-pilih. Dan itu pertentangan yang paling hebat, tantangan yang paling hebat dalam membangun itu ego, menyelesaikan ego drama. Karena kita sebagai manusia memang terikat di situ, terikat kepada kemanusiaan. Karena itu sekarang ini harus kita kembangkan pelayanan manusia seorang imam secara manusiawi. Dengan pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang imam secara manusiawi. Karena kalau manusia yaitu imam yang ditabiskan, dia hanya melakukan pelayanan untuk dirinya sendiri, itu tidak manusia. Mungkin menurut dia itu ilahi, tapi tidak manusiawi. Kita harus menjadi seorang imam yang secara manusiawi menghadirkan martabat mulia dari setiap orang, kelompok orang, supaya apa yang dinyanyikan tadi, Tuhan Gembalaku tak akan kekurangan. Yang supaya itu memang sungguh hadir dalam setiap kehadiran imam di paroki, di kelompok umat dan lain, supaya memang sungguh membawa kasih Allah, supaya Allah itu dikenal dengan benar, supaya umat sadar tentang itu. Sekarang ini siapa Tuhan Allah? Sedang bukan, pidi latihan yoga dengan lain. Di situ kita mulai lihat Tuhan Allah kita, karena kita melihat hanya ego diri kita sendiri. Kita tidak melihat sebenarnya makna panggilan kita untuk menggerakkan supaya Allah hadir dalam hati, dalam keluarga, dalam kelompok umat dan lain, untuk menjadikan dunia ini segar, mekar, supaya orang yang hidup di sini selalu cinta keadilan, cinta damai, suka rukun. Itu pekerjaan dari seorang imam. Itu menurut pengalaman saya. Itu harus berpegang teguh, bersikeras di dalam keluar dari yang membuat Anda melekat kepada diri sendiri, entah itu hobi atau kepintaran, popularitas, dan kita manusia tetap ditantang untuk melaksanakan kehadiran seorang imam dalam bentuk puasa. Tidak, itu pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan dari seorang imam apa? Untuk mengaktualisasikan apa yang sebenarnya akan janjikan di sini, yaitu taat kepada uskup. Banyak imam-imam dia taat kepada diri sendiri, tapi kepada uskup tidak. Tidak pernah bertemu dengan uskup. Hanya kalau ada persoalan baru datang kepada uskup. Salah. Kamu harus membangun percakapan dialog terus dengan uskup, karena dia adalah bapakmu, dia adalah kakakmu, dia adalah kekuatanmu. Jangan setiap 3 tahun sudah mengambil itu berunding dengan lain itu pikir kapan saya akan lagi. Jangan, tidak usah pikir tentang itu. Anda tetap kerja sebagai seorang imam, karena Anda jadi pastor bukan untuk mencapai karier. Tidak ada karier. Kalau siapa yang mau ingin karier di antara 7 orang ini, masih ada jendela dan pintu kerja, kamu masih boleh berbuat. Jadi kalau pastor mulai pikir bahwa karier, jadi kalau seorang pastor MSc dia punya cita-cita hanya dari provinsial, keluar saja, karena dia akan bikin pusat di diri mereka. Ya, kalau pastor dia hanya punya cita-cita selalu jadi pastor paroki, karena dia bikin pusat di paroki. Kita dengan rendah hati menerima apa yang uskup buat, yang kita jadikan, karena di dalam ranah ini, di dalam lingkungan ini, Anda menjadi imam bersama-sama dengan umat yang diserahkan kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat kepada Anda, jadilah imam yang baik. Selalu berdoa untuk keluarga mendoakan anak-anaknya
supaya nanti kelak sungguh-sungguh kamu menjadi bukan popularitas karena TikTok atau Facebook dan lain-lain di dalam zaman sekarang ini, tapi karena Anda menjadi orang yang menggerakkan dan menyebarkan cinta kasih Allah, hidup di dunia ini, hidup di antara umat. Anda berikan hidup, kalimat sederhana, tapi itu yang paling susah untuk dijalankan. Ingat, besok kamu sudah ada tempat untuk pelayanan, lakukan baik. Dan kalau tidak mengerti, tanya kepada uskup. Mengapa uskup saya kasih situ? Tanya supaya uskup jelaskan. Oh, kamu ada di sana dengan bukan untuk pelihara babi, tapi pelihara ayam. Atau kita apa? Serewanya satu apa? Nilam. Tapi jelas. Tapi kita harus lihat apakah sarana-sarana yang kelihatan ini membuat saya hadir untuk menggerakkan manusia menjadi berubah, manusia menjadi percaya kepada Kristus, menjadi murid-murid Kristus yang hanya digerakkan